Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai sidang Habib Bahar bin Smith. Hari ini teman-teman, sidang putusan Habib Bahar bin Smith, karena Habib Bahar kemarin dituntut oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, dengan 5 tahun penjara karena menyiarkan berita hoaks. Berita hoaks yang dimaksud adalah ketika Habib Bahar bin Smith ini memberikan ceramah di acara Maulid Nabi di Bandung, Jawa Barat. Di sana Habib Bahar memberikan pernyataan mengenai tewasnya Laskar FPI. Kemarin kan peristiwa di KM 50 itu 6 Laskar FPI tewas. Dan Habib Bahar ini menceritakan terkait tewasnya 6 Laskar FPI. Apa yang disampaikan oleh Habib Bahar sesuai dengan apa yang beliau tahu, kemudian ada foto-foto, dan apa yang disampaikan oleh orang tua 6 Laskar FPI. Beliau sampaikan di ceramah itu. Namun ada pihak lain teman-teman yang menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith itu adalah berita bohong. Maka ini diproses di kepolisian di Bandung sana teman-teman, dan akhirnya Habib Bahar ini dijadikan tersangka, dan hari ini Habib Bahar disidang dan vonisnya 6 bulan penjara plus 15 hari. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN teman-teman. Habib Bahar bin Smith divonis 6 bulan penjara kasus hoaks. Penceramah Habib Bahar bin Smith dijatuhi vonis penjara 6 bulan dan 15 hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dalam sidang yang digelar hari ini, Selasa 16 Agustus 2022. Habib Bahar dinyatakan hakim terbukti bersalah sesuai dakwaan pertama dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dalam sebuah ceramah. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dodong Iman Rosdani ditemani 2 hakim anggota Taryan Setiawan dan Nur Yanto. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Dodong Iman Rosdani mengatakan, pendiri Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Bogor itu bersalah sebagaimana dakwaan pertama. Dalam hal ini, Habib Bahar dinilai menyiarkan kabar tidak pasti sehingga dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Mengadili menjatuhkan pidana penjara dengan terdakwa Habib Bahar Asyayid Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara 6 bulan 15 hari, ucap Dodong. Adapun vonis yang diberikan majelis hakim tersebut lebih rendah ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU yang menuntut Bahar bin Smith dengan hukuman 5 tahun penjara. Sesuai putusan yang dibacakan Habib Bahar, sejumlah pendukung Habib Bahar yang memenuhi area persidangan meneriakkan takbir. Sebelumnya, Habib Bahar bin Smith dituntut hukuman 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum JPU dari Kejati Jawa Barat dan Kejari Bali Bandung. Ia dituntut hukuman atas kasus penyebaran kabar bohong atau hoaks dalam kegiatan ceramah di Kabupaten Bandung. Jaksa menyebut Habib Bahar terbukti menyebarkan hoaks saat ceramah yang berlangsung di acara Maulid Nabi Muhammad, Desa Nanjung, Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung, pada akhir 2021 yang lalu. Menyatakan terdakwa Habib Asyayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali Smith telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran, kata Jaksa Suharja di Pengadilan Negeri PN Bandung Kelas 1A. Jaksa menilai perbuatan Habib Bahar melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1946 junto pasal 55 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap Habib Asyayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, ucap jaksa. Nah itu teman-teman terkait berita Habib Bahar bin Smith yang dijatuhi vonis 6 bulan penjara 15 hari atas kasus berita hoaks yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith. Nah teman-teman,
terkait kasus ini kita ingat dengan kasus yang terjadi juga, tewasnya Brigadir Joshua yang katanya tembak menembak dengan Baradae. Jadi ada kasus tembak menembak di rumah dinas Verdi Sambo antara Baradae dengan Brigadir Joshua. Namun dalam prosesnya teman-teman, ternyata berita itu adalah berita hoax, berita bohong. Yang terjadi bukan tembak menembak, tetapi Brigadir J itu ditembak. Ini berbeda teman-teman, tembak menembak berarti kan ada lawan, tetapi ini tidak ada lawan. Posisinya kalau kita melihat beritanya, Brigadir Joshua itu malah merunduk teman-teman, jongkok merunduk, itu ditembak, tidak ada perlawanan kalau kita melihat beritanya. Padahal berita di awal adalah tembak menembak, dan ternyata dalam prosesnya bukan tembak menembak, tetapi Brigadir J ditembak. Nah, ini juga mengingatkan kita teman-teman terkait kasus KM50 yang juga begitu, tembak menembak antara Laskar FPI dengan polisi. Tetapi dalam proses persidangan ini yang dihadirkan dalam persidangan teman-teman, materi tembak menembak. Nah, posisi dari Habib Bahar bin Smith ini mengatakan ada penganiayaan terhadap 6 Laskar FPI, bahkan ada bagian tubuh itu yang dibakar. Itu kalau kita melihat dari persidangan tadi. Namun apa yang disampaikan oleh Habib Bahar, kata hakim, itu adalah sesuatu yang belum pasti. Jadi sesuatu yang belum pasti disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith itu yang dianggap melakukan kesalahan. Jadi memang kalau saya melihat hakim ini hati-hati sekali teman-teman menjatuhkan sanksi hukuman kepada Habib Bahar bin Smith, karena sudah ada contohnya terkait kasus yang hampir sama, yaitu kasus Brigadir Joshua dengan Baradae yang di situ ada tembak menembak. Itu informasi di awal, baku tembak. Tetapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Nah, demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith mengenai tewasnya 6 Laskar FPI. Namun menurut saya teman-teman, namanya keadilan itu akan mencari jalannya sendiri. Jadi ada keluarga 6 Laskar FPI itu yang tidak terima dengan hasil persidangan bahwa anaknya itu dijadikan tersangka, kemudian setelah itu gugur tersangkanya karena sudah tewas. Artinya 6 Laskar FPI itu salah. Itu juga tidak diterima oleh keluarga dari 6 Laskar FPI. Namun inilah kenyataan di lapangan. Tetapi menurut saya keadilan itu akan mencari jalannya sendiri. Siapa yang benar, siapa yang salah, pada akhirnya akan ketahuan. Seperti yang terjadi di kasusnya tewasnya Brigadir Joshua. Ternyata yang merekayasa adalah Verdi Sambo. Luar biasa teman-teman terkait kasus yang terjadi di KM50 maupun di kasusnya Brigadir Joshua. Dan saya melihat teman-teman sebentar lagi Habib Bahar juga akan bebas. Karena Habib Bahar sudah menjalani masa hukuman terkait kasus yang menimpa beliau, yaitu disebut menyiarkan berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith menurut Habib Bahar adalah benar apa yang beliau sampaikan berdasarkan foto-foto yang ada, kemudian berdasarkan keterangan dari orang tua 6 Laskar FPI. Dan kalau kita melihat tadi teman-teman, setelah dibacakan putusan, Habib Bahar maju ke depan teman-teman sambil memegang bendera merah putih, dan beliau meneriakkan terkait kebenaran, terkait keadilan sambil memegang bendera merah putih, memberikan semangat kepada para pendukungnya. Luar biasa. Dan tanggapan dari hakim ini juga cukup baik teman-teman. Beliau memberikan nasihat kepada Habib Bahar bin Smith terkait kasus ini agar Habib Bahar hati-hati dalam menyampaikan ceramahnya. Karena apa yang disampaikan Habib Bahar bin Smith ini berpengaruh kepada jamaahnya. Jadi bagus teman-teman nasihat yang disampaikan oleh hakim. Cuman yang tidak bagusnya menurut pendukung Habib Bahar bin Smith, kenapa kok masih juga diputus bersalah dengan dihukum 6 bulan penjara. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait vonis yang dijatuhkan kepada Habib Bahar bin Smith 6 bulan penjara plus 15 hari dan dipotong masa tahanan. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.